Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Siska. Ya guys, jadi kali ini kita cerita-cerita lucu aja ya. Jadi dulu waktu Siska jualan di Medan, waktu tinggal di Medan kan, Siska jualan. Memang jualan di toko itu, Siska bukan cuma nerima pelanggan gitu kan. Karena teman-teman Siska juga jumpain Siska tuh di toko. Karena mungkin mereka sekalian ke pasar, jadi mereka sekalian jumpai Siska di pasar kan belanja. Duduk-duduk singgah lah. Jadi adalah beberapa kawan Siska yang kadang mereka nih macam-macam senang mendengar repetan Siska tuh. Udah merepet, besoknya balik lagi deh. Heran lah Siska, kemarin baru kena repet, nih udah datang lagi mau direpetin lagi dalam hati Siska. Cuman nggak merepet. Kadang Siska heran gini. Ya orang ini berduit gitu kan. Saking banyak duit tuh nggak tahu taruh kemana. Tahu lah Mak Hebring. Jadi cerita lama kawannya, oh ini ada bisnis ini dengan keuntungan sekian. Waktu itu kayak berkedok bisnis kayak bisnis grosir atau bulog gitu kan. Nah, kalau kita nanam modal 10 juta, 20 juta, nanti tiap bulan kita nerima uang sekian. Gitu ya kan. Jadi kawan Siska ini tergerak hatinya mau ikut-ikut bisnis kayak gitu. Tapi waktu pas orang itu berpikir untuk nyoba di bisnis itu, belum cerita ke Siska. Waktu pas cerita ke Siska itu udah datang apesnya. Oh sis, kami ini begini sis. Kemarin kami disuruhnya modal 10 juta, nanti tiap bulan dapat sekian nih. Jadi betul lah, kami kasihlah sekian, dapatlah kami sebulan sekian. Karena kakak rasa lumayan uang segitu kita kasihkan modal, terus diputarnya sebulan kita dikasih sekian, lumayan. Kakak tambahlah modal tuh sis, karena dirayu-rayu dia katanya. Tambah kak modalnya kak, biar nanti keuntungan per bulannya kakak dapat sekian katanya. Oh tambahlah sis katanya. Ini judulnya entah grosir, entah kayak supermarket gitulah, beras apa gitu. Tambahnya bulan pertama, bulan kedua berjalan lancar, bulan ketiga mulai nggak jelas. Saat modal udah ditanam banyak ya kan, seharusnya keuntungan makin banyak lah dikasih. Kenal bukan orang lain, orang-orang dekat juga, kawan-kawan kenal. Baru cerita, jadi Siska bilang gini, karena udah mulai nggak jelas, jadi orang Tenggaru cemana solusinya gitu. Mana apa kita laporkan polisi, apa kita apain gitu kan. Datang orang itu ke Siska, nggak bertanya. Jadi Siska bilang gini, kalian kok mau aja diiming-imingi hal-hal yang kayak gitu, padahal orang itu pun masing-masing punya usaha, masing-masing pun berdagang. Kenapa nggak modal usaha atau modal dagang itu tadi diperluas, bisnis tadi entah cabang tadi diperbanyak, kok malah menanam uang di usaha orang, sementara awak pun berdagangnya. Tapi emak-emak menyenyeh tadi ya kan, Siska bilang lah, emak-emak menyenyeh tadi, nak menunjukkan uang kalian banyak sama orang-orang kayak gitu itu. Repet itu. Jadi gimana ini katanya, uang itu katanya, mintalah sampai capek pun mulut itu kalau minta modal tuh. Kalau dia bilang nggak ada uang, mau apa kalian? Mau kalian laporkan ke polisi? Oke, aku bayar katanya. Dibayar, lepaskan polisi itu. Berapa sanggup sebulan? 1.000 katanya sebulan pun lepaskan polisi itu. Karena utang piutang nih nggak bisa kita penjarakan. Daun tapak lemon. Sama kayak kemarin kan,
waktu Siska dan kawan-kawan Siska kena tipu travel umroh. Mau kita buat jelas-jelas di situ travel umroh itu memang PT yang beresiko. Semua PT travel itu beresiko. Ini Kak dimakan. Nih, kalau dimakan nanti nampak anak habis mana? I want to makan. Makan rambutan. I want to makan rambutan dan. Oh, makan belalang kau. Jadi Siska bilang sama kawan-kawan Siska, lain kali apapun ceritanya, kalau tawaran-tawaran bisnis yang kayak gitu tuh, cerita-cerita dulu, berunding dulu, pertimbangkan dulu. Kalau muluk-muluk janjinya keuntungan sekian, nggak usah mau, Siska bilang. Ada yang udah nanam 60 juta, ada yang 40 juta lenyap. Apa Kak? Video. Jadi udah kena sekali tuh kan, mau kena kedua kali lagi pula. Nah lain lagi bisnisnya sis, ini emas katanya. Jadi Siska pala nih si Siska nih kan, kau mau beli emas saya bilang. Kau pergi ke bank, emas antam banyak. Kau pergi ke toko emas banyak. Kau beli sama orang melalui MLM, nggak usah lah yang kayak gitu. Nanti dah kau transfer uang kau emas itu entah kapan-kapan dikirim. Kena juga, ada yang kena 20 juta, ada yang kena 30 juta. Jadi ujung-ujungnya Siska bilang ini, kalian nih macam emak apa ya, kebanyakan duit, nggak tahu duit kalian tuh taruh di mana. Tahu ketawa itu tuh kiki. Apa nggak ada kali kawan kalian cerita atau berunding rumah laki kalian bagi itu. Ini kan uang kita Siska, kan kita yang cari uang, kita yang kerja, uang kita suka hati kita lah, kita lah kau bilang. Saya bilang. Jadi walaupun uang kita enggaknya memang ya rata-rata kawan-kawan Siska yang apa tuh orang itu kan orang sibuk. Jadi enggak begitu sempat nengok-nengok HP kali tentang penipuan lah yang lagi marak, tentang yang lagi viral. Orang itu enggak sempat, sama kami sibuk karena punya kegiatan gitu kan. Ya usaha itu tadi lah. Pedagang yang ngurus anak apa segala macam, ngurus laki. Jadi memang kok update kali gak ada waktu. Sedangkan Siska ya buat konten-konten kayak gini setelah Siska nggak buka toko baju lagi ya kan, adalah waktu luang. Itu pun sambil ngerjakan kayak gini lah, bukan yang terduduk kali, enggak. Sambil kerja gininya yang bisa bikin konten, bikin video kayak gini. Untuk mengingatkan kawan-kawan tadi untuk jaga-jaga, untuk nyapa-nyapa karena nggak sempat ketemu selalu. Kayak ginilah. Oh iya. Cicilan lagi. Mana ya taruh ya? Jadi kemarin itu ada lagi kawan Siska yang nawar.